pengadilan itu tidak pernah bekerja. Valeria berjalan menyusuri jalan yang biasanya ramai, tetapi kali ini tampak sepi. Matahari tengah bersinar cerah dan angin berhembus lembut. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Valeria. Semakin ia berjalan, semakin ia merasa seperti sesuatu yang besar tengah menunggunya untuk ditemukan. Tanpa sengaja, langkahnya membawa ia ke sebuah gedung yang tampak tidak seperti tempat lainnya di kerajaan distopia. Gedung itu bersih, terawat, dan berkilau di bawah sinar matahari. Gedung pengadilan. Valeria berhenti sejenak, matanya terfokus pada bangunan besar yang berdiri tegak di hadapannya. Semua tampak sempurna dari luar, berwarna putih bersih dengan pilar-pilar kokoh yang melambangkan kekuatan dan keadilan. Namun entah mengapa, ada perasaan yang tak bisa ia hindari. Perasaan bahwa gedung ini hanyalah sebuah kedok yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap di dalamnya. Tak jauh dari sana, ia melihat beberapa sosok yang sangat familiar, mengenakan pakaian formal yang berkilau. Seorang hakim berbicara akrab dengan seorang pengacara di luar pintu gedung pengadilan. Mereka tertawa riang, tanpa sedikit pun mencerminkan kesan keseriusan atau otoritas yang biasanya terkait dengan profesi mereka. Di belakang mereka, seorang jaksa duduk santai di sebuah restoran mewah, menikmati hidangan yang tampak lezat, seperti tak ada beban yang harus mereka tanggung. Mereka semua tampak begitu santai, seolah dunia di luar mereka tidak pernah benar-benar membutuhkan mereka. Valeria melangkah lebih dekat, rasa penasaran semakin membelitnya. Ia sudah sering mendengar nama-nama besar ini, hakim, pengacara, dan jaksa, tapi tak pernah sekalipun ia melihat mereka bekerja. Tak pernah sekalipun ia mendengar kabar bahwa mereka benar-benar berjuang untuk menegakkan keadilan. Rumi, bisiknya. Meskipun sahabatnya itu tidak bisa berbicara, kenapa mereka tampak begitu santai? Bukankah mereka seharusnya sedang bekerja di dalam sana, mengadili perkara-perkara penting? Rumi yang berjalan di sampingnya hanya menatap gedung itu dengan tatapan kosong. Walaupun ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, Valeria tahu bahwa Rumi juga merasakan ada sesuatu yang tak beres. Tiba-tiba, Valeria melihat sesuatu yang lebih mencolok. Di situ, di sisi gedung yang lain, sebuah pengumuman terpasang dengan huruf tebal yang bertuliskan, "Tutup untuk waktu yang tidak ditentukan." Tidak ada perkara yang sedang diproses, seperti petir yang menyambar. Kesadaran itu datang dengan cepat. Pengadilan ini tidak pernah berfungsi. Hukum di kerajaan distopia begitu sempurna di permukaan, ternyata telah lama dibeli oleh para penguasa dan orang-orang kaya. Di dalam gedung itu, di balik dinding-dinding putih bersih yang tak pernah ternoda, hukum tidak lebih dari sebuah permainan yang dimainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Valeria bisa merasakan sesuatu yang janggal, sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang seharusnya ia pahami tentang keadilan. Orang-orang yang tertindas, mereka yang berasal dari rakyat kecil, tidak pernah benar-benar bisa menuntut hak mereka di sini. Bahkan jika mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka tahu bahwa pengadilan ini hanya akan berfungsi untuk orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Mereka yang merasa tidak berdaya tidak akan pernah bisa mengakses ruang pengadilan itu karena hukum telah lama menjadi milik penguasa. Sebaliknya, ketika rakyat kecil melakukan kesalahan,
meskipun kecil atau sepele, mereka akan segera diadili dengan segenap kekuatan yang ada. Mereka akan dipaksa untuk menghadapi hukum yang keras, seolah mereka adalah ancaman besar bagi kerajaan ini. Baru saat itulah Valeria sadar, pengadilan, pengacara, hakim, dan jaksa semuanya akan bekerja dengan sepenuh hati jika ada orang kecil yang mengancam posisi mereka. Dan ketika itu terjadi, sistem hukum yang tampaknya adil ini akan bekerja tanpa henti untuk menekan dan menghukum siapapun yang berani melawan mereka. Namun, jika yang terlibat adalah orang kaya atau penguasa, maka semuanya akan diam, tak ada yang akan dibicarakan, tak ada perkara yang akan diproses. Valeria berdiri terpaku. Perasaan kecewa dan marah bercampur aduk dalam dadanya. Ia menyadari bahwa kerajaan distopia yang ia kenal selama ini hanyalah sebuah kebohongan besar. Kerajaan ini yang tampaknya indah di luar telah lama kehilangan makna sejati dari keadilan dan kebenaran. Hukum di negeri ini hanya berfungsi untuk mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Menyadari kenyataan ini, Valeria merasa ada yang hancur dalam dirinya. Apa yang selama ini ia hormati, apa yang ia anggap sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang terpinggirkan, ternyata hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan kekuasaan. Bahkan, yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka yang tertindas tidak pernah bisa berbuat apa-apa, sementara yang berkuasa akan terus menikmati hidup tanpa rasa takut akan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Rumi yang mendekatkan dirinya pada Valeria, menyentuh tangannya dengan lembut. Valeria menatap sahabatnya itu, dan dalam pandangannya yang penuh keteguhan, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia biarkan berlalu begitu saja. Kerajaan ini harus diubah, dan ia bersama dengan Rumi akan mencari cara untuk menentang ketidakadilan yang ada. Kita harus lakukan sesuatu, Rumi, kata Valeria. Suara hatinya kini penuh dengan tekad. Jika hukum tak lagi bisa menolong yang lemah, kita yang harus mencari cara lain untuk mengubah semuanya. Rumi mengangguk perlahan, seolah memahami setiap kata yang baru saja diucapkan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Tapi dalam hati Valeria ada api yang menyala, api yang tak akan pernah padam, sampai keadilan yang sejati dapat ditemukan kembali di kerajaan distopia. Kami ingin